ini kelihatan ya gambarnya, karena nanti saudara nggak bingung dengan gambar berikutnya. Lihat, ini dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kan kita tahu tadi bumi, definisi bumi dan langit. Sebenarnya Tuhan mau ngomong, Elohim bilang, firman Tuhan ini mau bilang, Musa ini mau bilang, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah itu menciptakan yang rohani dan yang jasmani. Ya, ada yang rohani dan yang jasmani. Sebelum ada rohani dan jasmani, itu cuma ada alfa, dan karena Elohim berkata, akulah alfa, akulah yang awal dan yang akhir. Yesaya 48 ayat 12. Yehova Elohim berkata, akulah yang awal dan yang akhir. Wahyu 21 ayat 6 dan 7. Yesus juga berkata, akulah alfa dan omega. Ya, jadi sebelum ada yang istilah jasmani dan rohani, cuman ada si alfa ini, yaitu Yesus. Dan nanti setelah semuanya selesai, cuman ada omega. Ya. Jadi pada mulanya Allah memisahkan yang jasmani dengan yang rohani. Lihat. Kemudian sebelum kita masuk Kejadian 1 ayat 2, kita akan lihat di dalam Wahyu 12 ayat 7 sampai ke 9. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu si tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saudaraku, kalau saudara lihat di Wahyu 12 ini, bentuk tensisnya kan kalau di dalam Alkitab King James dan The Net yang bahasa Inggris kan kelihatan. Itu tensisnya adalah past tense. Jadi kalau saudara buka di dalam bahasa aslinya, maka tensisnya adalah auris. Auris itu artinya sekali terjadi di masa lampau, cuman sekali aja. Nah, ayat-ayat ini biasa digunakan oleh orang-orang Islam untuk menyerang kita bahwa nanti di surga kita itu ada perang. Nah, saya kasih tahu saudara, di surga kita itu perangnya itu nggak ada. Perang itu dulu sekali. Karena bentuknya ini auris, artinya terjadi sekali di masa lampau. Mikael and his angels fought against the dragon. Ya, and the dragon and his angels fought back. Nah, kemudian dragon ini kalah, kemudian dilempar dragon ini beserta dengan pengikut-pengikutnya ke earth, ke bumi. Ya. Kemudian saudara lihat gambarnya. Jadi, pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dan semua ciptaan Tuhan itu selalu indah. Saudara harus percaya bahwa yang Tuhan ciptakan itu indah. Tidak ada yang tidak indah. Kemudian ada perang di sorga. Dan dragon ini, malaikat yang kurang ajar ini, kalah. Terus lihat, dilempar ke Haaretz. Setelah dilempar ke Haaretz, saudara buka di dalam Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Kemudian bumi jadi kacau. Waktu itu belum ada yang namanya planet bumi, belum ada planet-planet. Sebab kata bumi itu adalah Haaretz. Haaretz adalah semua benda-benda jasmania, termasuk matahari, bulan, bintang, semua itu adalah Haaretz. Termasuk semua hal yang bersifat jasmania yang mempunyai dimensi ruang dan waktu, itulah Haaretz. Makanya Haaretznya jadi kacau. Nah, terjadilah Kejadian 1 ayat 2.
Kejadian 1 ayat 2, coba dalam bahasa Indonesia. Bumi belum berbentuk dan kosong. Ya, stop sampai situ saja. Dalam bahasa aslinya, kata bumi belum berbentuk dan kosong itu bukan belum berbentuk ya, tetapi justru bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Ada kata hayatah. Hayatah itu artinya become, menjadi. The Net Bible dia nulis bagus ya. Now the earth was without. Jadi now, sekarang, sebelumnya bagus. Sekarang, now the earth was without shape and empty. Lihat di dalam Yesaya 14 ayat 12, saudara akan melihat di dalam King James, itu ada kata Lucifer. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of morning. Kata Lucifer ini di dalam bahasa aslinya itu nggak ada. Karena kata Lucifer ini merupakan terjemahan ya di dalam Vulgata, Alkitab berbahasa Latin yang dibuat oleh Jerome, yang diterjemahkan oleh Jerome sekitar tahun 380. Kalau saudara lihat di dalam The Net Bible, dia tidak mengatakan Lucifer, tapi the shining one, son of the dawn. Ya, shining one, lihat ya, shining one, son of the dawn. Nah, saudara lihat, kata Lucifer ini, son of the morning. Di dalam Septuaginta, Alkitab yang berbahasa Yunani, ditulis Hoios Poros Proi. Kata Lucifer berasal dari Vulgata yang berbahasa Latin. Original namanya Lucifer adalah Hillel ben Shakar. Jadi di dalam Yesaya 14 ayat 12, kalau saudara buka Alkitab berbahasa Ibrani, kata Lucifer itu berasal dari Hillel ben Shakar. Artinya Hillel, anaknya Syakar. Ben itu kan kayak Yakub ben Ishak, ya. Ishak ben Abraham. Jadi Hillel ben Syakar. Artinya Hillel, the son of Syakar, anaknya Syakar. Artinya kalau saudara kata Hillel, ya, Hillel itu berasal dari kata Hel dan El, terpujilah El. Nanti saudara akan ketemu kata haleluya, terpujilah El Yehuwa. Ya, ketika Hillel ini dia mengambil puji-pujian itu yang seharusnya bagi El Yehuwa, tapi dia ambil sendiri. Ya, di dalam Yesaya 14, saudara akan baca selengkapnya itu. Kemudian Elohim Yehuwa ini dia bilang nggak boleh, tidak ada orang boleh mencuri kemuliaan, maka dia dilempar ke bumi. Jadi setiap kita yang mencuri kemuliaan Allah, sebenarnya kita adalah Hillel ya. Hillel ben Syakar ini dalam bahasa Arab itu namanya hilal, crescent moon ya. Dan memang Hillel ini the son of the dawn, itu crescent moon, son of the dawn. Jadi awal senja pertama kali itu ada senja, maka bulan sabit itu keluar, ya. Tanggal 1, tanggal 16 berarti ya, bulan purnama kan tanggal 15. Berarti itu setelah purnama selesai, maka pertama kali keluar itu adalah bulan sabit. Itulah crescent moon, itulah Hillel, ya. The dawn, yang pertama kali dari siang mau ke malam, itulah keluar, dan itu disebut evening, atau dalam kata evening ini kalau sudah jadilah petang, jadilah pagi, ya, itu Arab ya, jadilah petang itu Arab. Jadi Arab itu adalah nanti kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1, maka yang lebih kecil, ya, itu bulan itu menguasai malam. The crescent moon, the master of evening, master of Arab, dan memang dia disembah di tanah Arab. Ya, waktu itu ya disembah di tanah Arab.
dari Mesopotamia sampai Arab semua menyembah crescent moon, hilal. Ya, sampai hari ini setiap Ramadan orang-orang Muslim menunggu hilal crescent moon. Ya, setiap bulan baru, the early of the first night, untuk merayakan, sebelum merayakan, bahkan untuk merayakan Idul Fitri sebagai tanda dia nunggu hilal, ya kan? Nah, saudara lihat, apakah Idul Fitri? Idul Fitri adalah hari kemenangan Muhammad dan pengikutnya. Waktu itu dia ngerampok orang Quraisy, 1000 orang Quraisy dibantai semua, dan kemudian mereka merayakannya sebagai hari kemenangan. Ya. Nah, kita tidak akan membahas itu hanya untuk supaya tahu hubungannya. Kemudian kejadian 1 ayat 2. Lihat ya, dalam bahasa aslinya haaretz hayat tahtohu wa pohu wa kosek alpanetehum. Ya. Coba lihat, itu cerita tohu artinya vanity, pride, kesombongan, wapohu artinya emptiness, kekosongan, wakosek artinya darkness, tehum artinya the deep of the sea. Artinya apa? Di dalam kesombongan, ya, itu ada kesia-siaan, kekosongan dan kegelapan, dan the deep of sea. Dan itulah the deep of sea itu adalah sesuatu yang tadi mayim, satu yang berbahaya. Nanti saudara akan lihat kata sea ini ya, kata laut ini. Jadi, kejadian 1 ayat 2, maka sekarang bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Itu bahasa aslinya seperti itu. Kita balik lagi ke gambarnya. Ya. Perang di sorga, ya. Perang di sorga, kemudian iblis dilempar, Helel ben Sakar dilempar ke bumi, kemudian bumi menjadi tidak berbentuk dan kosong. Nah, lihat. Dalam Daniel 10 ayat 13 dan Efesus 6 ayat 12. Itu tentang pangeran-pangeran di udara, pangeran-pangeran kegelapan ya. Daniel 10 ayat 13 ini cerita tentang Daniel puasa 21 hari, kemudian Gabriel datang kepada Daniel, dia kasih tahu bahwa Mikael sedang perang lawan raja-raja Persia. Apakah itu yang dimaksud adalah raja-raja manusianya? Bukan. Itu adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa raja-raja Persia, ya. Kemudian dalam Efesus 6 ayat 12, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penguasa-penguasa di udara. Nah, bingung lagi, penguasa di udara yang mana lagi? Nah, kita buka, lihat. Waktu iblis dibuang, Helel ben Sakar dibuang ke bumi, maka dia menjadi penguasa Sheol. Ya. Di dalam Yesaya 14 ayat 9 dibilang, dunia orang mati menunggumu, dan iblis menjadi penguasa di sana. Dunia orang mati. Semua orang yang mati pergi ke Sheol. Ya, nanti saudara akan lihat bahwa semua orang yang mati di zaman itu, di zaman sampai ke zaman Yesus, maka orang yang mati itu akan pergi ke Sheol. Nah, saudara lihat. Saya harus memastikan Anda bisa melihat gambar yang ada di layar. Jadi sekarang ada Kingdom of God, ya, yang ada di bumi, yaitu Eden. Kalau saudara lihat, Tuhan Yesus menciptakan Taman Eden di bumi, itu adalah kerajaan Allah yang ada di bumi, kecil sekali. Cuman ada setengah dari Jazirah Arab. Kalau saudara lihat peta Arab, setengahnya itu adalah Eden, ya. Seluruh bumi selanjutnya dikuasai oleh iblis, dikuasai oleh Helel ben Sakar dan para pengikutnya. Ya, kemudian di bumi ini ada Kingdom of God, tetapi juga ada the Dark Kingdom, kingdomnya setan. Nah, kemudian saudara lihat. Di dalam Sheol ini, di dalam kegelapan ini, itu
ada yang namanya jurang maut. Kalau saudara buka dalam Wahyu 9 ayat 1, nggak kita buka nanti kelamaan ya, Wahyu 9 ayat 1 dan 11, Wahyu 20 ayat 1, 3, 2 Petrus 2 ayat 4, Roma 10 ayat 7, Lukas 8 ayat 31. Itu ada jurang maut atau gua yang gelap. Di situ ada iblis yang paling kuat, namanya Abaddon atau Apollyon, itu ditahan di sana. Ya, ditahan di sana. Jadi di tengah-tengah Seoul, ada jurang maut lagi di dalamnya Seoul itu. Ya, Seoul itu di dalam bahasa Yunani namanya Hades. Ya, kalau saudara nonton filmnya Seoul, nonton filmnya Clash of Titans segala macam, ada Hades. Nah, itulah Seoul. Ya. Kemudian saudara lihat, kita balik ke gambar yang pertama, ada 3 langit. Ya, tingkatan pertama adalah burung dan awan ada di langit pertama. Terus matahari, bulan, bintang atau universe itu langit kedua. Yang ketiga adalah paradiso. Paradiso adalah tempat Elohim dan makhluk-makhluk celestial ada di sana. Kemudian saudara lihat langit pertama dan kedua ini itu dikuasai oleh Seoul, oleh kerajaan kematian, oleh kerajaan kegelapan. Mengapa? Karena iblis dibuang di sana. Ya, iblis dibuang ke bumi, ke Haaretz, dan dia kuasai itu kematian. Jadi sekarang, kalau saudara menghirup nafas, itu saudara sedang menghirup setan. Saudara sedang menghirup hawa kematian. Makanya kita semua mati di bumi ini. Kita semua, karena itulah kematian. Jadi di manakah orang mati? Nggak jauh-jauh dari kita. Nggak jauh-jauh dari tempat kita duduk. Nggak jauh dari tempat kita berjalan. Nggak jauh dari tempat kita tidur. Nggak jauh dari tempat kita melakukan aktivitas. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Jadi jangan sombong. Karena kematian itu sangat dekat. Ya, bahkan udara yang kita hirup pun itu mengandung kematian. Dan kematian itu makin kuat kerajaan kematian itu karena manusia menyerahkan, menghambakan dirinya kepada dosa. Ya,